kesalahkaprahan seperti misalkan filsafat Stoa itu mengajarkan apatisme. Soalnya katanya ada hal luar kendali gitu kan. Semua yang bukan di dalam diri kita katanya di luar kendali gitu kan. Kalau gitu ngapain berjuang? Itu sama sekali di luar ajaran maupun teladan dari para filsuf Stoa. Yang diajarkan dikotomi kendali itu maksudnya adalah berjuanglah, tetapi hasilnya seperti apa kamu harus ikhlas. Tapi perjuangannya adalah kewajibanmu sebagai manusia. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang buat apa lagi saya belajar gitu. Saya serahkan pada nasib. Wah, itu namanya bukan Stoa gitu. Itu males aja. Itu malas aja, jangan berlindung di balik filsafat gitu. Karena berita internasional itu faktual, tapi sebenarnya itu berkaca pengalaman nasional. Dan waktu itu Filipina kan bergolak sedemikian. Lalu peristiwa-peristiwa di luar negeri yang terkait dengan diktatorship itu jadi bahasan di internasional. Waktu itu. Tapi orang baca kalau internasional sebenarnya berkaca ke nasional. Sebenarnya buat ngaca ke situ ya. Kalau tapi kita aman. bikin di nasional pasti ada. Jadi internasionalnya aman juga, cerminan. Nah sekarang kan strongman balik lagi, itu juga yang bikin saya resah kan. Ya Trump sempat kecolongan Amerika 4 tahun doang, tapi Filipina kemarin, balik lagi. Prancis, ya gitu, meresahkan. Keterulangan sejarah kata Budiman Sujatmiko kan. Ya persis di Stoa juga melihat kan sejarah itu kan juga berulang kan. Manusia nggak banyak berubah. Kalau Pak Yakob sering nyebut itu nothing new under the sun. Nothing new Kita under the sun. bagaimana menyikapinya aja. Iya. Nah udah masuk nih, Stoa gimana ceritanya ketemu? Ini jadinya udah rolling nih, ini kamera udah rolling atau gimana? Gimana Om Henry, Ini langsung Mani kita- Piring? Ya nggak udah ada- nih, Om Piring ya kita sebut. Temen lama di Twitter nih, orang-orang lama nih ketemu nih. Gimana itu cerita bisa menemukan filosofi teras ya, dan memberi nama yang khas kan untuk Stoa? Oh iya. Jadi waktu itu sekitar tahun 2017. 2017 itu saya itu depresi, Mas. Gitu. Berat. Depresi beneran tapi Mas, bukan yang ngaku-ngaku doang. Iya, depresi emang berat ya harus. Iya, soalnya nih diagnosa klinis gitu oleh psikiater gitu. Bukan Gitu. self diagnose untuk Bukan. mengatakan depresi. Bukan diagnosa sendiri gitu. Memang saya bertemu dengan psikiater ya. Gitu, dengan gejala-gejala yang saya rasakan karena udah mengganggu hidup gitu ya. Pasangan saya juga, istri saya juga merasa saya harus mencari pertolongan gitu. Soalnya udah sampai ada pikiran bunuh diri, Mas. Saking depresinya Iya, depresi klinis kan bisa memicu pikiran bunuh Apa diri karena juga. pekerjaan atau karena hal-hal yang di luar itu? Nah, itu dia uniknya. Tidak ada satu faktor yang bisa saya isolir gitu. Karena misalkan karena di PHK atau karena apa di kerabat meninggal, nggak ada peristiwa yang sangat apa ya. Pasti untuk sebagai penyebab atau Iya, yang nggak bisa ada. diisolir. Tapi mungkin banyak faktor yang bersama-sama kali ya hadir. Ya udah, pada saat itu saya menerima vonis dokter, psikiater kan dokter. Jadi saya diterapi obat, gitu. Nah di tengah-tengah terapi obat itu, saya ke toko buku, gitu ya, ke toko buku. Memang saya suka membaca. Pada waktu itu di toko buku itu di bagian yang baru tiba ya, new arrival itu ada bukunya Massimo Pigliucci. Oke, disebut di buku itu juga. Judulnya How to be a Stoic. Nggak tahu kenapa waktu itu kepikiran saya mau baca gitu. Saya nggak tahu apa-apa tentang stoicisme, nggak tahu apa-apa. Pernah dengar kata stoik. Kalau dalam bahasa Inggris tuh biasanya dipakai untuk mendeskripsikan orang yang nggak beremosi gitu kan. Kesannya tuh tegar gitu. Jadi saya nggak punya informasi apapun, saya coba baca deh. Yang memicu pertama untuk ngambil buku itu apa? Sampulnya kah atau stoicism itunya kah? Karena namanya aja How to be a Stoic aja gitu kan. Oke, Stoic gitu kan. judulnya ya. Ya udahlah, saya pengen mendalami gitu kan. Nah, pada saat saya baca terus itu, wah saya kok jadi merasa sangat terbantu kondisi saya. Bukan hanya terbantu sih, mungkin bisa dibilang mempercepat kesembuhan ya. Gitu. Jadi apa yang saya pelajari di filsafat Stoa ini, wah gitu, ini membantu saya lebih tenang gitu, mengurangi gejala depresi saya.
Sampai waktu saya berikutnya konsultasi ke psikiater lagi, saya bilang, "Dok, saya kayaknya nggak perlu obat lagi deh," gitu. Kabar buruk sekaligus kabar gembira. Enggak, buat dia tetap kabar gembira gitu kan. Dia justru kagum gitu kan. Oh, bagaimana? Apa yang bisa membantu kamu gitu. Saya bilang ya saya ketemu filsafat ini gitu. Oh ya bagi dia mah kalau pasiennya membaik ya membaik aja gitu kan. Jadi udah sampai situ aja, pengobatannya cepat. Saya nggak dikasih obat lagi, ya syukurlah sampai sekarang gitu. Nah tadi pertanyaannya kenapa filosofi teras ya namanya ya. Jadi sesudah membaca buku itu saya merasa terbantu. Saya kepikir saya pengen cerita nih apa yang sudah dialami, penyembuhan yang terjadi. Iya, efeknya gitu ya. Karena menurut saya harusnya lebih banyak orang Indonesia lain yang mendapat manfaat mengetahui ini. Waktu itu belum ada buku-buku Stoa diterjemahkan, gitu. Yang ada buku import. Ya, jadi saya pikir saya nekat aja gitu. Saya bikin buku perspektif orang Indonesia terhadap filsafat ini, Stoa ini, gitu. Modal nekat aja gitu. saya tulis aja gitu. Nah, kenapa namanya filosofi teras? Karena kaum Stoa itu dulu itu pada saat berguru atau mendengarkan guru filsafatnya itu mengambil tempat di tempat namanya teras berpilar gitu. Jadi di agora kota Athena ya namanya, alun-alun. Semacam alun-alun ada sebuah tempat gedung, dia itu kayak teras berpilar, nah mereka ngumpulnya di situ. Stoa. Nah, teras berpilar itu bahasa Yunaninya Stoa, poikile gitu. Jadi sebenarnya para pengikut Stoa ini bisa diterjemahkan anak-anak teras kan. Jadi saya suka bilang kalau dulu kuliah nggak pernah pulang, nongkrong di teras rumah teman atau atau di teras kampus, nah kamu udah jadi kaum Stoa. Nah, jadi saya pikir saya terjemahkan aja lah. Untuk memudahkan juga pasti. Betul. Orang menangkap dan memahami pesannya ya. Betul. Jadi kalau saya tulis judul bukunya Filosofi Stoa, mungkin orang ini apa gitu. Saya bilang aja filosofi teras. Tapi ada efek negatifnya, Mas. Iya, apa itu? Waktu awal baru terbit, bukunya suka nyangkut ke arsitektur. Dipikir ngomongin soal teras. Ditaruhnya di rak desain interior. Bukan buku politik, kan pejabat teras. Bisa juga. Enggak sih, enggak nyampe sejauh itu. Tapi buku arsitektur. Iya, atau buku interior desain. Ini waktu awal-awal terbit sih. Tapi ya sekarang di tempat yang benar, di pengembangan diri. Lalu ketika Mas Hendry mendapatkan pengalaman penyembuhan itu kan, lalu melihat buku ini kayaknya perlu disampaikan ke banyak orang ya. Dan di salah satu yang Mas Hendry sebut itu kan, posisi Mas Hendry waktu itu depresi terus kemudian sembuh ya, atau membaik banget lah. Betul. Titik apa yang membuat Mas Hendry ngerasa ini nih yang harus diketahui orang supaya orang nggak mengalami apa yang saya alami? Di titik pada saat saya bisa terbebas dari obat-obatan itu, gitu. Jadi obat-obatan dalam terapi psikiater itu membantu ya. Kalau bertanya kepada saya sih terbantu. Iya. Dan saya pikir ada stigma yang keliru ya. Orang awam di Indonesia tuh jangan ke psikiater dikasih obat nanti kamu ketergantungan gitu kan. Jadi banyak mitos-mitos yang keliru yang akhirnya menghambat penyembuhannya. Orang kita itu buat mencari pertolongan medis. Ke dokter nggak mau tapi ke dukun malah, kan aneh ya. Lebih nggak bisa dipertanggungjawabkan. Iya, minimal dokter ada kaidah ilmunya. Nah, jadi pada saat saya merasa terbebas lah ya dari beban depresi itu gitu. Karena kalau lagi depresi klinis itu semuanya kayak kelabu, Mas. Gitu. Kayak nggak ada semangat hidup. Masa depan itu tuh kayak gelap gitu. Nah, obat-obatan itu membantu simptomnya. Ya. Tapi dia tidak tidak memfix underlying penyebab utamanya ya. Gitu. Nggak ke intinya gitu. Iya. Dan psikiater juga bilang waktu dia memberikan saya obat, ingat ya, obat-obatan ini bukan solusi. Saya kebetulan mendapatkan psikiater yang baik ya, yang nggak mengandalkan obat. Iya. Dengan jujur ya. Obat-obatan ini hanya untuk simptom, supaya kamu pikirannya nggak terlalu gelap, nggak sampai mikirin bunuh diri. Tapi pada akhirnya kita harus memfix, ada apa nih, gitu ya, penyebab utamanya. Nah, saya pikir filsafat Stoa waktu itu membantu di penyebab utamanya. Jadi obatnya gejalanya, obatnya membantu gejalanya.
stoanya itu membantu untuk penyembuhan akar masalahnya gitu ya. Akar masalahnya itu terbantu di filsafat Stoa. Dan kalau kita pelajari filsafat Stoa itu memang sangat menekankan menjaga pikiran. Oke. Itu yang mengurangi kelabu dan perasaan depresi. Apa menjaga pikiran itu gimana, Mas? Karena ada satu kutipan dari Epictetus ya, salah satu filsuf Stoa. Dia bilang sebenarnya manusia itu terganggu, resah gitu ya, gelisah itu bukan karena peristiwa eksternal atau kelakuan orang lain. Kata Epictetus, kita semua disturb gitu ya, resah, gelisah, cemas, itu karena opini kita tentang peristiwa atau orang tersebut. Gitu. Jadi kalau kita bawa ke situasi sekarang ya, lu kenapa stres banget gitu kan? Enggak, gue stres karena BBM naik gitu. Misalkan. Nanti filsuf Stoa akan bilang, no, bukan BBM naik yang bikin kamu stres. Gitu. Tapi kamu punya opini atau penilaian apa terhadap kenaikan BBM? Itu yang bikin kamu stres, bukan BBM naiknya. Gitu. Stoa membantu menata pikiran itu ya. Betul. Membuat kita lebih tepat menaruh perhatian atau kecemasan kita pada hal yang sewajarnya bisa kita lakukan atau ada di dalam, sering nyebut Mas tadi kan kendali diri dan kendali dikotomi luar, kendali, gitu iya. Iya, jadi Stoicisme itu sebenarnya mengajak para praktisi atau pengikutnya gitu ya, untuk mawas dulu terhadap pikiranmu sendiri, gitu. Jadi kalau kita merasakan emosi negatif, apapun itu ya, marah, takut, cemas, gelisah, biasanya kita kan buru-buru menyalahkan pihak eksternal, betul nggak? Oke. Gitu. Nih saya nih sedih, patah hati, salah mantan gitu. Misalkan kan, atau wah baca media sosial marah-marah, ini semua salah rejim gitu kan. Kalau kita kan paling cepat menyalahkan kan pihak lain ya, gitu, tanpa melihat ke dalam. Betul. Nah, Stoicisme ngajak justru untuk sebentar gitu. Yang harus dicek itu sebenarnya opini, pikiran kamu sendiri gitu. Dan sebagai konsekuensinya, rahasia untuk bisa tenang atau bahagia itu kembali ke hal yang bisa kita kendalikan, yaitu opini, pikiran kita. Karena mereka bilang semua dalam hidup kita itu bisa dibagi dua, dikotomi kendali. Ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, ada hal yang bisa kita kendalikan. Hal-hal yang bisa dikendalikan itu ya hanya pikiran, perbuatan, perkataan saya. Nah, kata mereka, kata para filsuf itu, bahagia atau tidaknya hidup kamu sebenarnya cukup dari hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Kalau ininya beres, gitu ya, mau ada pergantian presiden kek, BBM naik turun, atau pandemi, kalau ininya beres, kamu tetap tenang. Di titik itu Mas Hendri kemudian bisa lepas dari depresi. Iya. Sebelumnya apa yang dicemaskan sedemikian banyak sehingga tidak bisa memilah mana yang bisa dikendalikan dan mana yang nggak bisa dikendalikan? Nah itu, jadi mungkin waktu itu hidup saya ada beberapa hal yang berubah sekaligus ya. Pada saat itu baru menjadi ayah, gitu. Pada saat itu juga ada pergantian pekerjaan, gitu pindah ya. Ke tempat baru. Iya, gitu. Jadi ada beberapa faktor dan mungkin jadinya terisi terus dengan skenario negatif gitu loh. Ya, terlalu banyak pikiran negatif. Padahal kalau udah mengetahui disiplin yang diajarkan filsafat Stoa, kamu salah bener gitu, terobsesi padahal nggak bisa kamu kendalikan juga gitu. Ya kan? Apa kata orang, apa kata bos gitu kan. Nanti komen di medsos, netizen. Iya, atau komentar netizen gitu ya. Gitu. Itu kan di luar kendali gitu. Kalau kamu pusingin hal yang di luar kendali, kamu membuang-buang waktu, energi kamu gitu. Udah nggak bisa selesai juga. Nggak akan selesai. Udah nggak bisa dikendaliin, kamu pusingin lagi. Kenapa nggak kamu allocate energi dan pikiran kamu di hal-hal yang memang under your control, dan itu liberating, lucu ya? Membebaskan ya. Iya. Jadi paradoksnya dari kedamaian Stoa itu adalah dengan letting go of control malah lebih tenang. Karena kita sumber stres itu kan karena pandemi nih. Kapan kelar, apalagi nih, cacar monyet gitu kan. Gitu, ini politisi ngomong apa lagi gitu kan. Astaga, data bocor lagi. Sesuatu yang di luar kendali kita semua kan itu ya. Iya, kalau kita pusingin terus, kamu stres sendiri loh. Gitu. Let it go.
hal yang di luar kendali. Now what we can do? Mendingan fokus ke situ. Itu yang tadi Mas Hendry membantu untuk melokalisir juga ya akhirnya. Kan tadi kan depresinya nggak ketahuan nih sebabnya apa. Tapi Betul. setelah belajar atau membaca buku Stoa tadi, terus ngerasa oh ada yang perlu dilokalisir nih, ada yang perlu dilepas gitu ya. Iya. Dan fokus di yang bisa dilokalisir, yang dikendalikan Iya. tadi ya. Justru learning to let go. Gitu. Supaya bisa fokus ke hal yang lebih bermanfaat gitu. Terus kemudian menjadikan ini buku, Mas Hendry kan sering sangat memperhatikan perilaku konsumen ya. Juga melihat hal yang sama di banyak orang dengan situasi kayak gini, kemudian terus bikin buku. Iya, jadi salah satu motivasi saya bikin buku ini karena saya merasa filsafat Stoa ini kayaknya relevan deh bagi banyak orang Indonesia. Ya. Dan itu saya dapat dari mengamati media sosial aja gitu kan. Masa yang lihat. Kaum netizen ini kan cepat terpelatuk ya gitu. Kadang-kadang saya lihat baru satu pernyataan sedikit gitu ya, misalkan dipenggal gitu ya, pernyataan toko, wah ya ampun, meledaknya reaksinya udah kayak apa gitu kan. Dan ini kan masa yang reaktif ini kan rentan dimanipulasi, ya nggak? Persis, ya. Iya kan? Kalau ada tokoh-tokoh nggak bertanggung jawab tahu, wah ini Begitu gampang nih. orang, ya. Orang Indonesia nih kayaknya gampang nih Sulut sedikit. disulut sedikit kan. Lahirlah hoax, ya nggak? Lahirlah fake news. Karena kita tidak pernah mengambil jeda, tapi langsung bereaktif misalkan. Nah itu sesuatu juga yang sangat diajarkan oleh filsafat Stoa gitu. Jangan terlalu cepat reaktif, jangan terlalu cepat jump to conclusion, gitu. Kasih jeda, pikir, rasional. Jadi saya pikir, wah ini kayaknya lebih banyak orang Indonesia yang perlu tahu nih. Dan waktu itu nggak ngetop stoicisme 2017 itu adanya buku import kan. Saya modal nekat aja gitu. Yang penting saya mendapat bimbingan dari profesor ya Sekolah Tinggi Filsafat Driharkara, Romo Setio. Saya datang ke kelasnya, saya juga pelajari buku-bukunya, baik yang buku yang sifatnya kontemporer, jadi ditulis oleh penulis sekarang, maupun buku aslinya. Kan udah, kalau dalam bahasa Inggris kan banyak tuh ya, literatur asli stoicisme gitu. Nah saya ramu dalam konteks keindonesiaan. Karena yang menarik itu adalah filsafat yang sama, kalau mungkin dibaca oleh orang Inggris, mungkin aplikasinya beda dengan filsafat yang sama diaplikasikan di Indonesia karena ada faktor budaya yang berbeda. Sebagai contoh, saya rasa di Indonesia itu kental banget kan, apa kata orang gitu. Sangat concern dengan pernyataan atau pendapat orang. Iya kan? Itu kan faktor kultural yang khas. Gitu kan. Kita sebagai masyarakat kolektif selalu berperilaku atau bertindak itu mikirin menyesuaikan apa yang diinginkan orang. Gitu. Nanti tetangga bilang apa? Iya, tetangga bilang apa gitu kan. Kan beda ya. Kalau kita mungkin stoicisme di orang Inggris yang lebih individualis mungkin bukan itu titik masalahnya. Jadi itu yang saya angkat di buku Filosofi Teras. Gitu. Jadi perspektif orang Indonesia melihat filsafat ini seperti apa. Saya nggak pernah mengklaim buku Filosofi Teras ini sebagai referensi akademis. Saya tulis tuh di kata pengantar. Di akhir juga, tolong jangan jadikan ini bukan buku kuliah filsafat Stoa. Gitulah, carilah buku yang benar. Saya lebih suka buku ini dilihat sebagai sharing orang awam. Gitu, mengenai filsafat ini. Kalau tertarik lebih lanjut, carilah sumber-sumber yang lebih otoritatif lagi. Anggap aja ini appetizer, Mas. Tapi karena based on pengalamannya Mas Hendry, lalu kemudian melihat fenomena dan behavior netizen atau warga Indonesia, ini malah kayak klop ya. Dan kemudian kok dilalahnya pas pandemi. Dan ini kan kayak menjadi, saya ngerasa beruntung juga mengetahui ini lebih awal gitu ya, bahwa ada proses di mana kita harus merespon dengan lebih tenang, lalu memisahkan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang enggak, dan itu melepas begitu aja. Banyak orang di luar sana nggak mendapati itu. Dan Mas Hendry mendapati buku ini dan kemudian di pandemi itu connect, kemudian meledak, itu gimana lihat reaksinya? Iya, waktu saya menulis ini kan bukunya keluar Desember 2018 ya. Gitu. Desember 2018, terus 2019 makin beredar. Nggak ada tuh yang terbayang ada pandemi kan.
Gitu. Terus kita kan berita itu pandemi di Cina itu akhir 2019 ya. Ya, Desember. Desember 2019. Pasien tuh. 01 ya. Gitu. Kita masih menganggap enteng kan waktu itu ada denial ya. Enggak lah gitu kan orang Kita punya Indonesia. jamu. Orang Indonesia ada empon-pon gitu kan. Takut di awal. Jangan khawatir gitu. Sampai akhirnya tiba-tiba itu menerpa kita gitu ya. Dan mungkin itu salah satu penyebab apa ya? Penyebab filosofi teras jadi relevan. Karena sebenarnya pandemi ini nih menurut saya ya mengajarkan kita itu kita sungguh nggak punya kendali pada alam. Ya, saya pikir ini mungkin pelajaran alam gitu. Ya, ya. Sebagai manusia kita dengan perkembangan teknologi kita yang sangat canggih gitu ya. Dengan sangat keras itu bahwa Iya. kita nggak bisa punya kendali Iya. untuk itu. Kita sebelum pandemi kita hidup dalam ilusi men are in control of everything ya kan. Wah, segala penemuan Dan teknologi. merasa masa depan bisa diatur segala macam. Oke. Tiba-tiba alam menampar kita dengan makhluk yang sangat kecil gitu kan. Bahkan nggak kelihatan. Nggak kelihatan Mata itu. telanjang. Iya, bisa mendisrupsi hidup kita sampai 2 tahun gitu kan. Sampai 2 tahun lebih. Dan apa ya, kalau mungkin ada filsuf stoa zaman dulu yang hidup di sekarang tuh mereka ketawa aja gitu. Mereka akan bilang, Bener kan? sih nggak ada yang, kamu nggak bisa kendalikan semuanya kan. Dan kita belajar rendah hati ya. Iya, iya. Rendah hati ternyata banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan. Nah sekarang tinggal semakin cepat kita menerima itu, kita semakin tenang. Jadi nggak denial lama gitu ya. Atau udah denialnya lama, marah-marah, mencari Menyalahkan kambing, semua. mencari kambing hitam. Pemerintah lah, ini belum dapat lah ini. Betul, tidak produktif, atau ekses lain adalah tidak menggunakan nalar, ya terus mulai pengobatan yang nggak jelas gitu kan, akhirnya membuang waktu dan biaya. Jadi pandemi ini menjadi sebuah pelajaran besar ya. Dan saya harap kita semua nggak melupakannya buru-buru. Takutnya kan kita katanya bangsa pemaaf dan pelupa. Pemaaf dan pelupa. Dan dua hal itu, pemaaf dan pelupa, itu membuat kita nggak belajar dari pengalaman yang sudah lalu ya. Dan buku ini kan sebenarnya merecord pengalaman yang sudah lalu dan bisa relevan terus ya. Betul, betul. Nah ini untung Mas Wisnu menyebut ini. Jadi yang membuat saya impressed banget ya pas saya membaca teks asli ya. Oke. Saya membaca teks asli Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus gitu. Mereka yang hidup antara 2000 sampai 2300 tahun yang lalu. Yang bikin saya jatuh cinta sekali adalah pada filsafat ini adalah ternyata kondisi manusia yang digambarkan oleh mereka 2000 tahun yang lalu itu nggak ada bedanya mas sekarang. Nggak ada bedanya mas. Permasalahan hidup, kejulitan manusia Itu gitu dialami ya. juga pada waktu itu. Stresnya manusia, takut sama politik gitu kan. Apalagi zaman dulu era kaisar kan lebih serem lagi. Pas saya baca, lah ini sama aja. Jadi kita sekarang hidup dengan smartphone canggih, internet. Itu barang-barang itu memang hebat dan canggih. Tapi inti manusia gitu ya, cara kita berpikir itu ternyata Nggak banyak nggak berubah. banyak berubah. Masalah kita itu-itu aja. Dan itu membuat saya kagum pada 2 dimensi. Pertama dimensi waktu. Iya. Artinya manusia itu nggak jauh berbeda masalahnya dengan 2000 tahun yang lalu. Tapi ada dimensi geografis. Oke. Yang membedakan satu tempat dengan tempat lain. Iya. Maksudnya ini saya membaca filsuf-filsuf orang bule ya. Dalam tanda kutip saya bisa bilang orang bule kan. Tapi saya merasa tidak ada sekat gitu. Yang artinya kan mau dia orang bule, orang Yunani kuno, sama saya orang Indonesia, orang Asia Tenggara. Kok ternyata nggak banyak perbedaan tuh? Persoalan kemanusiaannya sama gitu ya. Iya. Iya kan? Persoalan kemanusiaannya sama. Jadi kalau ada orang yang menciptakan perbedaan gitu ya, diskriminasi, rasisme gitu, itu ternyata konyol. Dan nggak relevan sama Nggak sekali relevan gitu. Betul, ada perbedaan kultur, budaya, agama itu biasa. Tapi di level yang terdalam, keresahan manusia, apa yang kita cari, itu sama gitu. Jadi kenapa kita bertengkar, berkelahi atas nama perbedaan yang superficial? Iya, iya. Padahal basicnya sebenarnya sama, semua pencariannya. Dan itulah ternyata saya juga belajar kata kosmopolit, ya, kosmos polit gitu ya.
kita adalah warga dunia. Dunia. Itu ternyata sudah diajarkan oleh kaum Stoa juga. Jadi mereka yang dari awal tuh tidak melihat pentingnya membedakan atas sekat warna kulit, agama gitu. Karena kita belong to the same species gitu. Makanya Mas Hendy juga menyebutkan filsafat ini bukan filsafat individualis kan. Bukan. Filsafat yang memperhatikan community, memperhatikan Betul. bahkan semestanya kan. Betul, betul. Kan dia melihat itu sebagai bagian yang melingkupi kita kan. Betul. Selaras ya, keselarasan berselaras dengan alam atau harmoni itu sangat ditekankan. Jadi Marcus Aurelius bilang manusia itu tuh kayak gigi atas sama gigi bawah. Oke. Kita butuh dua-duanya kan, tangan kiri dan tangan kanan, kaki kiri dan kaki kanan. Kita tuh harus bekerja sama, menjaga keharmonisan itu. Dan kalau kita mulai keluar dari keharmonisan itu, yang rugi kita sendiri. Ya. Dan itu termasuk selaras dengan alam. Ya. Saya pikir kalau mereka masih hidup, para filsuf aslinya masih hidup sampai sekarang, saya rasa mereka akan yang pertama teriak-teriak soal perubahan iklim, soal global warming. Karena inilah konsekuensi dari hidup tidak selaras dengan alam. Dan topik ini ini masuk di buku arsitek kan tadi. Di topik arsitektur juga muncul sekarang. Bagaimana arsitektur itu juga berselaras dengan alam. Itu ada pengaruh Stoa kah? Atau perasaan untuk melindungi atau menjaga bumi yang nggak ada lagi alternatifnya kan? Dan orang nggak sangat banyak aliran arsitektur sekarang nggak sangat menghancurkan atau merekayasa. Jadi dia alamnya, konturnya kayak apa diikuti. Nah, sebagai bagian respon atas, ya ini bagian yang harus kita terima. Betul, itulah selaras. Dan kalau kita sebenarnya mau belajar dari wisdom, ancient wisdom ya. Saya seringkali baca kisah tentang atau artikel tentang suku-suku pedalaman ya di berbagai belahan dunia. Dan bagaimana mereka sudah mengerti itu kan. Mereka sudah punya aturan, misalkan kalau kita membuka hutan berhenti sampai di mana. Ya kan? Kalau kita bercocok tanam kita harus rotasi. Kalau kita berburu nggak boleh berlebihan. Sebenarnya ancient wisdom itu udah tahu gitu. Bagaimana alam itu memberi makan kepada kita juga jangan serakah menghabisinya. Iya kan? Yang akhirnya merusak ini kan sebenarnya modernisme ya. Saya pikir industrialisasi gitu ya, kita semangat mengeruk sebanyak-banyaknya. Sekarang kita membayar harganya kayaknya. Dan tadi Mas Hendy menyebut bahwa filsafat ini universal dan kayaknya juga lintas zaman. Itu kenapa juga sekarang juga bisa diterima ya? Iya. Masih relevan apa yang dipersoalkan atau apa yang menjadi permenungan di 2300 tahun yang lalu itu. Betul. Jadi kayaknya mungkin 10 tahun terakhir nih seperti ada resurgence, kebangkitan ulang stoicisme. Tentunya dimulai dari dunia barat. Persis. Ya, jadi keluar buku-buku kontemporer lagi membahas dan popularitasnya naik gitu. Dan ya saya harap kalau dari saya membawa ini ke Indonesia lah. Gitu. Semoga membantu. Dan jujur saya akui bahwa buku ini yang membuka Stoa di Indonesia sih. Habis itu kan banyak buku-buku yang mengikuti. Saya dan bersyukur terjemahkan juga beberapa bukunya Marcus Betul. Aurelius, diterjemahkan buku catatannya dia itu. Jadi membuat ruang diskusi untuk topik ini menjadi sangat luas. Iya. Dan banyak anak muda sekarang, nggak tahu, kalau Mas Hendy sendiri melihat ini salah kaprah atau mereka ikut-ikutan aja atau mereka menemukan wisdom. Kadang-kadang ini jadi pelarian untuk orang yang nggak mau berjuang, orang yang nggak mau apa istilahnya, anak-anak sekarang kan kalau dikasih challenge itu, nggak deh, gue mau me time dulu kayak gitu, gue mau mengendalikan diri gue dulu. Gimana efek yang lain yang muncul? Iya, seperti halnya semua ide atau konsep yang tiba-tiba populer gitu kan, pasti banyak sekali yang tidak memahami intinya. Iya kan, intinya kan. Persis. Sama aja kayak istilah mabuk agama itu kan. Kalau lagi seru nih sama agama tuh kadang-kadang nggak mempelajari dengan dalam, tapi euforianya. Sama juga dengan filsafat ini, saya pikir pasti banyak yang salah kaprah atau salah interpretasi gitu. Dan salah interpretasi ini bukan hal baru, Mas. Gitu. Di era-era dulu pun terjadi gitu. Bacaan-bacaan Mas Hendy. Jadi banyak kesalahkaprahan seperti misalkan filsafat Stoa itu mengajarkan apatisme, ya kan?
gitu. Oh ini berarti ngajarin apatis, soalnya katanya ada hal luar kendali gitu kan. Nggak dipeduliin. Oh semua yang bukan di dalam diri kita katanya di luar kendali gitu kan. Kalau gitu ngapain berjuang, ya kan? Gitu menjadi petapa aja gitu kan hidup sendiri. Itu sama sekali di luar ajaran maupun teladan dari para filsuf Stoa. Karena yang mereka ajarkan tuh bukan tidak boleh berjuangnya, justru harus berjuang. Apalagi ada keutamaannya, ada virtue yang harus ditegakkan. Misalkan keadilan, keberanian, menahan diri, ya kan? Dan ya keadilan, keberanian, menahan diri. Itu kan ada beberapa virtue yang harus ditegakkan. Dan menegakkan itu pasti berimbas pada tindak nyata. Ya, contohnya keutamaan keadilan, justice, gitu. Itu berarti ada ekspektasi untuk kita memperjuangkan keadilan dalam kapasitas masing-masing, ya kan? Nah, yang diajarkan dikotomi kendali itu maksudnya adalah berjuanglah, tetapi hasilnya seperti apa, kamu harus ikhlas. Oke. Karena hasil itu di luar kendali kita kan? Betul. Tapi perjuangannya adalah kewajibanmu sebagai manusia. Seoptimal mungkin itu untuk seoptimal mungkin itu ya. Iya. Dan itu juga kenapa para filsuf Stoa itu kalau kita pelajari sejarahnya, nasibnya tuh nggak pernah bagus sama penguasa, Mas. Ditangkepin, dieksekusi gitu kan. Kalau dibilang mereka menjauhi politik, enggak juga gitu kan. Bahkan jadi kaisar kan, si Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ya. Ya. Dia kebetulan yang jadi kaisar gitu. Seneca dihukum mati oleh Kaisar Nero. Ya. Bahkan ada tercatat peristiwa pemberontakan kaum Stoa di bawah Kaisar Nero. Ya karena orang Stoa ini teriak gitu terhadap ketidakadilan. Tetapi pada saat harus menghadapi kematian, konsekuensinya mereka menghadapinya dengan tenang. Gitu. Nah itu level udah di atas, Mas. Saya belum nyampe sampai udah level yang setenang itu. Jadi kembali ke pertanyaan Mas, iya itu banyak salah kaprah gitu. Jadi buat teman-teman mahasiswa yang bukannya berarti buat apa lagi saya belajar gitu. Saya serahkan pada nasib. Wah, itu namanya bukan Stoa gitu. Itu males aja. Itu males aja, jangan berlindung di balik filsafat gitu. Tugasmu gitu kan menjadi mahasiswa sebaik-baiknya. Nilai dan hasilnya itu ya kamu terima dengan seikhlas mungkin. Di situ kan Mas Hendy juga ngasih contoh kan soal ujian itu. Di mana apa yang bisa kita upayakan optimal dan apa yang harus kita lepaskan karena itu udah di luar kendali itu. Tapi yang optimal itu jangan terus nggak juga mau mengendalikan, nggak serta hasilnya nggak ada juga gitu ya. Atau contoh lain mungkin klub bola kali ya, biar lebih gampang. Klub apa, Bang Seka? Oh, enggak, saya nggak ngikutin bola. Ngikut. Tapi karena biasanya orang sangat semangat dengan bola. Dan saat penalti ya. Wah, udah latihan gitu kan. Udah dapat pelatih yang mahal, udah transfer biaya pemain paling tinggi, mahal. Udah pemain paling mahal. Ini saya tahu klubnya nih. Loh kok kalah? Nah kan? Iya. Tapi kan itu udah di luar kendali timnya, yang penting udah berusaha sebisa mungkin. Jadi upayanya optimal tapi hasil ya sudahlah, itu bagian yang harus kita ikhlaskan ya. Tadi melepas tadi itu ya. Itu memunculkan kebahagiaan ya? Iya, karena ternyata insight-nya itu adalah sumber ketidakbahagiaan itu berusaha keras mengendalikan kan, mengkontrol gitu. Segala sesuatu harus berjalan sesuai maunya kita, gitu. Padahal hidup akan lebih tenang kalau kita legowo gitu kan. Iya, saya berusaha sekeras mungkin tapi hasilnya legowo. Ada suatu analogi yang menarik dari teks Stoa itu adalah seperti orang memanah, gitu ya. Kita hanya bisa mengarahkan sebisa mungkin. Anak panahnya itu menarikan busur. Tapi pada saat udah lepas panah itu kita let go, gitu. Karena ada banyak faktor kan yang bikin panahnya belok. Angin mungkin, perubahan angin atau begitu. Kita hanya bisa sampai sebatas menarik si busur itu sebaik mungkin, mengarahkannya. The moment panahnya lepas, itu kita lepaskan. Iya.
Saya jadi ingat momen parenting yang selalu saya ingat, orang tua sebagai busur dan anak sebagai anak panahnya itu. Nah, Kita orang tua ya menarik busurnya, mengarahkan Mas. anak panahnya, tapi begitu anak panah itu melepas, ya kita nggak bisa merasa itu bagian dari kita lagi gitu. Udah kita lepas gitu. Masalahnya Itu kayaknya punya filosofi stoa di baliknya kayaknya. iya betul. Banyak orang tua abis panahnya lepas, panahnya dipegangin, Mas. Iya, sampai anaknya ngerasa, ini gue udah gede. Ini kenapa saya sebagai panah pelan banget? Tapi tadi bikin buku ini kan optimal ya, tapi hasilnya kita nggak expect apa-apa. Tapi sekarang hasilnya kan gede banget. Gede dalam arti penjualannya, jumlah kali terbitnya, dan menurut catatan di PBK ya, penerbit buku Kompas ini salah satu buku paling laku ya di era sebenarnya orang terkurung semua ya. Di era digital nih buku juga naik ternyata. Ini kan kayak paradoks yang muncul karena buku ini juga nih. Betul. Jadi waktu saya menerbitkan buku ini, saya nggak punya ekspektasi apa-apa, Mas. Itu kalah melegakan malah ya? Malah melegakan. Saya nggak berharap dia terjual, karena dalam hati saya pikir, siapa yang mau baca buku ada kata-kata filosofi gitu. Kecuali filosofi kopi ya, itu sukses, tapi kan ketolong kopi ya. Filosofi teras, filsafat gitu ya, saya pikir ya udahlah, yang penting saya kan menulis itu passion ya, gitu. Jadi yang penting ini passion saya hasilkan. Lah, kok makin lama kok masih kejual terus gitu sampai sekarang. Berarti kan hampir 4 tahun ya. 4 tahun ya. Dari pertama kali terbit sampai sekarang kita ngobrol tuh hampir 4 tahun dan masih best seller gitu. Jadi ya kalau diikhlaskan kadang-kadang terasa lebih nikmat gitu kan. Kalau ternyata hasilnya positif. Ya, tapi pencarian dan kemudian eksekusi Mas Hendry ke buku ini kan bukan hal yang baru, ini kan buku kelima ya? Ini judul kelima, betul. Ya, menulis buku itu bisa jadi habit atau bisa tertemukan sebagai sarana untuk berekspresi. Dari mana kan, kalau kuliah pertama kan akunting ya? Iya, Lalu kuliahnya kemudian sih. business administration ya, yang S2 juga kan? MBA ya. Iya, bukan sesuatu yang terkait dengan kepenulisan sebenarnya. Betul. Tapi ketemu ini gimana cerita Mas Hendry? Aduh, ini merunutnya kemana ya? Jadi kalau saya curiga itu kesukaan saya menulis itu sebenarnya dari sejak kecil, gitu, dari sejak kecil. Jadi saya ingat saya SD kelas 4 ada tugas mengarang. Ya, anak SD biasanya mengarang secukupnya gitu kan. Tapi saya ingat tuh dulu zaman dulu ada buku tulis AA, ingat gak sih? Tahu, iya ingat lah. Lokomotif atau apa judulnya? AA, AA mereknya itu. Itu saya menghabiskan berlembar-lembar mengarang cerita gitu. Dan saya bahkan masih ingat lagi. Ingatan saya tajam. Saya mengarang cerita tentang apa? Saya mengarang cerita tentang sebuah desa yang diamuk gajah. Karena waktu itu saya membaca di koran ada gajah mengamuk di desa. Di sebuah desa gitu. Saya jadikan tuh ide mengarang cerpen. Dan di cerpen itu saya bayangkan gajah itu mengamuk karena lingkungannya dirusak gitu. Gitu. Kayaknya waktu itu terlalu berat untuk anak SD kelas 4 ngarang cerita seperti itu ya. Dan waktu itu gurunya bilang, waduh ini kamu ada bakat menulis gitu. Tapi kan itu hanya satu insiden yang kemudian terlupakan aja gitu kan. Terus yang lain ya. Terlupakan. Jadi saya nggak pernah mikir saya menulis, saya kuliah biasa-biasa aja, bekerja di dunia swasta gitu. Nah, kembalinya saya menulis itu waktu era blog, Mas. Oh, 2007, 2008. Bahkan 2005 udah mulai. 2005 udah ngeblog. Iya, 2005 saya ngeblog tuh. Blogspot baru keluar. Baru keluar, ya. 2005 gitu kan. Waktu itu ini apa ya? Saya ngeblog aja deh. Waktu itu nggak mikir nyari audience. Menumpahkan aja. Gitu. Nah, yang saya nggak sadar waktu itu adalah ini sebenarnya saya memupuk jam terbang kan. Saya lagi memupukkan jam latihan saya gitu. Saya nulis tidak mempedulikan ada yang baca atau enggak. Nah, tapi kemudian titik naik berikutnya itu waktu 2008-2009 sosial media keluar. Ya. Karena akhirnya blog saya itu saya posting ke medsos. Betul. Twitter ya? Iya, Twitter saya iseng saya share gitu kan link blog saya. Lah ternyata yang nangkep duluan PBK, penerbit buku Kompas. Ya. Jadi buku pertama saya tuh bener-bener nggak disangka-sangka gitu. Jadi penerbit Kompas duluan yang menghampiri saya, Mas ini blognya bagus, boleh diterbitkan nggak? Gitu. Kaget juga ya? Kaget juga kan? Hah?
ini saya nggak nyamperin penerbit, terus Blok A mau diterbitkan gitu kan. Saya tahun berapa Mas Henry? Itu 2012 terbitnya. 2012. 2012 bukunya terbit. Persis 10 tahun yang lalu. Gitu. Ya saya iyain aja lah ya, masa menolak. Ya nggak? Yang penting pecah telur aja nih. Saya jadi penulis yang menerbitkan buku gitu. Nah, begitu buku pertama keluar, saya mulai agak kembali lagi gitu ke passion menulis saya. Wah, ternyata menyenangkan ya menulis gitu ya. Walaupun buku pertama saya nggak laku ya, nggak bisa dibilang laku gitu. Tapi ada experience menerbitkan buku yang kayak jadi candu ya. Iya, seru nih nulis. Akhirnya lahirlah buku kedua, buku ketiga, buku keempat. Yang 7 kebiasaan. 7 yang menyebalkan. Iya, 7 kebiasaan orang yang nyebelin banget. Iya, itu juga apa ya, topik saya lah gitu yang saya suka, caranya ringan. Tapi kan itu sebenarnya buku etiket, Mas. Iya, iya. Kalau kita perhatikan, kita kayaknya kurang tradisi etiket ya. Kayaknya generasi orang tua kita zaman dulu lebih strict ya. Lebih strict ya. Kalau makan bagaimana, kalau berbicara bertemu orang gitu ya. Gitu ya. Jadi waktu itu saya pikir, ini ada angle nih. Tapi kalau saya cuma menulis buku etiket kan kurang menarik ya. Jadi saya malah berbasis survei. Kebetulan pekerjaan saya memang dekat dengan survei, Mas. Jadi bikin survei itu buat saya seneng gitu. Kasihkan ya? Kasihkan. Sisanya ditaruh di buku itu. Betul. Atau insight-nya ya? Saya bikin aja survei hal-hal apa sih yang nyebelin kamu dari orang lain. Nah itu saya capture, saya jadiin buku gitu. Itu buku kedua saya. Terus saya jadi ingat Seven Habits kalau Seven. Itu sengaja, Mas, itu judulnya parodi. Oh, di parodi. Sengaja banget. Saya sengaja banget, saya tahu ada Seven Habits of Highly Effective People. Yes, Stephen Covey ya? Stephen Covey, saya semi parodi gitu. Kalau ini 7 kebiasaan yang menyebalkan orang lain. Tapi itu kena sih beberapa. Kayak kalau di era yang lebih klasik di Indonesia, Mokhtar Lubis kan, manusia Indonesia itu kan. Oh iya. Dia juga menyebut beberapa karakter manusia Indonesia yang menurut dia ini yang bikin Indonesia nggak maju-maju gitu ya. Dari sisi etiket. Iya. Terus dari buku itu, terus buku lain, baru buku ini ya? Iya, ada buku The Alpha Girls Guide. Itu tiba-tiba belok lagi topiknya. Saya jadi girl power, ya, memberdayakan perempuan. Tapi khusus saya sasarkan buku ini ke remaja putri. Oke, spesifik ya, remaja putri. Iya, karena saya pikir ini usia yang rentan nih, gitu, mengenai persepsi mereka tentang perempuan, pendidikan tinggi, ya, apakah perempuan bisa bekerja atau enggak. Saya pikir untuk menginfluence mereka harus di usia SMP, SMA gitu. Karena kalau udah terlalu besar ya susah untuk udah terlambat. Ya. Jadi saya sengaja memotivasi remaja perempuan bahwa jangan menahan diri karena gender kamu gitu. Ya, kalau kamu ingin pendidikan tinggi jangan takluk pada pressure atau opini. Kamu cuma perempuan. Perempuan nanti cuma di dapur aja gitu. Nah, itu saya menulisnya agak dengan kemarahan. Waktu itu belum belajar Stoa, Mas. Jadi buku itu lahir karena kemarahan, Mas. Oke. Karena kemarahan. Situasi ya. Karena kemarahan, waktu itu ada media sosial namanya Ask FM, kalau mungkin pernah dengar. Itu di circa 2015 gitu. Dan waktu itu saya agak aktif di situ, dan nggak tahu kenapa ya penggunanya banyak anak SMA ya. Terus waktu itu saya kena pertanyaan dari follower itu bilang, Om, bener nggak sih kalau perempuan itu nggak perlu sekolah tinggi, karena ujung-ujungnya cuma di dapur aja, ya. Gitu. Saya laki-laki, saya bacanya marah loh. Lucu ya, bukan anak saya juga gitu kan. Tapi saya waktu itu gusar karena ini tahun 2015. Internet di mana-mana, ada smartphone. Kok ya masih ada pertanyaan seperti ini gitu ya. Kesel banget. Kemarahan itu yang memunculkan. Awalnya saya kesel, saya tuangkan dalam jawaban aja gitu kan. Gitu. Saya bilang, kamu kan nggak pernah tahu masa depan gitu. Emang laki-laki yang kamu nikahin tuh nanti setia gitu kan? Kalau dicerai gimana? Atau kamu dapat suami setia tapi misalkan amit-amit dia mengalami musibah gitu kan? Bukannya bagus ya? Kalau perempuan itu bisa berdaya, mandiri gitu kan? Itu kan hal yang baik gitu. Nggak tahu kenapa jawabannya itu bergulir kayak bola salju. Maksudnya banyak yang suka. Wah, pertanyaan-pertanyaan serupa datang gitu kan? Ada yang mengadukan gini, Mas. Iya, guru saya aja juga bilang perempuan nggak usah sekolah tinggi. Yang ngomong guru, Mas. Gimana saya nggak tambah kesal gitu kan? Atau ada yang ngadu ke saya perempuan mau ikut pemilihan ketua OSIS dibilang jangan karena saya perempuan. Wah, ini nggak bener nih. Gitu. Nah, semakin saya bernafsu menjawab, terus ada yang mengusulkan, Om, daripada jawabannya diulang-ulang, dibukukan saja.
Kan capek ya kalau ngulang lagi jawabannya kan. Merefer itu aja juga. orang itu ya. Ya udah, akhirnya lahirlah buku ketiga saya itu di Alpha Girls Guide. Jadi pengaruh dari interaksi Mas Hendry di media sosial itu cukup besar ya untuk beberapa karya yang dibuat dan kemudian termasuk Stoa ini juga ya? Sangat Mas, sangat. Jadi selain saya memang peminat perilaku manusia gitu ya, kebetulan juga pekerjaan saya itu hubungannya sama perilaku konsumen kalau di Masih dunia di agensi ya marketing. sampai sekarang? Kenapa? Di agensi Mas? Saya sekarang di Periklanan? korporatnya. Oh, di korporatnya, oke. Jadi saya di perusahaannya bukan di agensi lagi, tapi masih di marketing. Oke. Kalau di marketing itu kan kita mendalami perilaku konsumen. manusia atau konsumen gitu. Dan mungkin itu yang membuat saya senang dengan media sosial karena itu kayak laboratorium lah. Sosial media itu bisa menjadi laboratorium perilaku manusia. Jadi inspirasi menulis banyak datang dari sana. Kan sekarang orang banyak mengeluh nih, terjerat dengan media sosial dan nggak mendapatkan apa-apa gitu ya. Kalau Mas Hendry kan kayak bisa memilah nih mana yang harus gue ambil dan mana yang kemudian malah jadi sesuatu yang lain dan baru sama sekali itu. Itu gimana hidup dengan media sosial tapi produktif itu? Ya, saya nggak bisa dibilang nggak bisa dibilang mampu memilah itu sejak dulu gitu. Waktu perjalanan juga. Iya, waktu awal tahun politik memanas pun mungkin 2014 tuh juga terbawa emosi lah. Okay, yeah. Waktu itu belum ketemu stoicisme Mas. Gitu ya. Jadi sama lah. Gitu. Cuman ya pada akhirnya saya harus memilih habis ini waktu ini kalau hanya sifatnya meresponi apa yang terjadi gitu kalau kan. Cuma reaktif doang. Kalau gitu cuma reaktif doang gitu. Dan saya mendingan cari sisi positifnya gitu, yang bisa saya jadikan buku, saya jadikan tulisan atau opini yang mana, ya udah fokusnya di situ aja. Jadi medsos untuk laboratorium juga ya? Iya. Untuk praktek, untuk melihat orang perilaku dan bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang cocok dengan orang-orang itu sendiri kan? Mendingan dijadikan produktif daripada jadi sumber dosa Mas. Kembali ke Stoa, tadi kan ada kesalahpahaman ya soal kendali, dikotomi kendali. Kalau yang kedua Stoa itu selfish lah, ternyata kan enggak. Dan dia juga peduli dengan lingkungan sekitarnya kan. Artinya dia menghidupi atau berkeinginan besar alam ini juga lestari kan, baik sangat, gitu ya. Sangat. Karena kalau enggak itu kan berdampak ke dianya sendiri kan ya. Betul. Yang bagus ya dari filsafat Stoa itu adalah melihat manusia itu tidak lepas dari lingkungan. Kadang-kadang kesombongan manusia itu adalah mengira dia itu bisa hidup tanpa alam lingkungannya kan. Dengan kejumawaan atas segala pencapaian teknologinya. Sekarang kita merasakan dampaknya ya. Dengan perubahan iklim kita semua sengsara. Tapi 2000 tahun yang lalu belum ada global warming, belum ada climate change gitu ya. Orang Stoa itu sudah bilang gitu, kita tidak terpisah dari alam lingkungan. Dan kalau kita menzolimi alam lingkungan ini ya kita juga yang susah. Dan itu sebabnya kenapa mereka ini sangat rasional ya. Mereka menekankan rasional dan sangat sains. Ada hal menarik dari filsafat Stoa yaitu sebenarnya filsafat Stoa yang utuh itu di dalamnya tuh ada belajar ilmu fisiknya juga. Gitu. Jadi zaman dulu itu belajar filsafat itu sepaket dengan belajar sains ya. Iya, dengan sainsnya. Gitu. Jadi ada belajar etik, ada belajar fisiknya juga gitu ya. Belajar semesta itu termasuk satu kurikulum, tidak dipisah. Sekarang kan kita kurikulum itu semua dipisah kan? Iya, dari SMA bahkan. Iya kan? IPS. Gitu. Iya. Yang menarik tuh sistem pendidikan dulu itu lekat. Itu yang satu. Yang kedua juga menghormati alam semesta, menghormati sains itu sama dengan menghormati Tuhan. Jadi ada aspek spiritualitas di situ. Jadi tidak ada pertentangan antara sains dengan ketuhanan dalam pemahaman filsafat Stoa ya. Karena kan Zeus atau Tuhan bagi mereka itu identik dengan semesta, lekat kan. Jadi bukan sebuah sosok dewa atau Tuhan yang lepas gitu kan. Jadi mempelajari
ilmu pengetahuan mempelajari semesta itu seperti mempelajari Tuhan, gitu. Mau belajar Tuhan, belajarlah hukum alam, gitu kan. Belajarlah fisika, belajarlah astronomi. Kalau sekarang jadinya belajarlah genetika, mungkin ya ilmu terbaru, fisika kuantum. Bagi mereka tuh tidak ada pertentangan. Kalau lucu ya, kalau kita kan zaman sekarang kan orang suka bilang, lu kalau belajar sains tuh jadi jauh dari Tuhan, gitu kan? Iya kan? Selalu dikotomikan, gitu kan? Padahal awalnya enggak lah. Kalau dari orang Stoa enggak sama sekali, gitu. Makin kamu menghormati sains, kamu menghormati Yang Maha Kuasa ya. Yang Maha Kuasa. Saya jadi keinget atau kepikir, mungkin konfirmasi juga, apa itu sebabnya terus Stoa agak meredup ketika agama-agama muncul ya? Iya aja. Jadi karena kayak diambil alih peran atau gimana? Ya inilah jalan sejarah. Jadi filsafat Stoa itu kan sangat populer di era Romawi ya, Kekaisaran Romawi. Dan redupnya itu gara-gara Kekaisaran Romawi mengadopsi agama Kristen. Ya. Waktu itu kan hijrah kan. Ya. Hijrahnya Kaisar Konstantin ya, kalau nggak salah ya. Masuk. Menyatakan Kristen sebagai agama kerajaannya. Kaisar. Begitu Kekaisaran mengadopsi agama dan semuanya harus mempelajari itu, saat itulah filsafat meredup. Karena jadinya obsesinya belajar agama yang baru nih, yang lagi happening gitu kan. Gitu. Jadi waktu itu filsafat mundur lah ya. Jadinya nggak punah, tetapi hanya dipelajari oleh kelompok elit kali ya. Ya kan? Mungkin di dunia di biara gitu ya, para rahib. Biara pun juga belum lama sebenarnya. Karena sebelumnya kan ada kecurigaan sangat tinggi kepada filsafat kan. Iya. Karena dianggap filsafat itu bertentangan dengan agama itu. Walaupun ternyata konon khusus untuk aliran Stoa itu malah diserap loh sama bapak-bapak gereja yang saya baca. Iya. Karena mereka melihat banyak hal positifnya, virtunya, tadi ya, keutamaannya. Kalau di crossing sebenarnya kan soal kerendahan hati, melihat ada hal di luar kendali kita itu kan sebenarnya merujuk pada kekuatan-kekuatan yang nggak bisa kita lihat kan. Dan kalau di agama kan itu kita lihat Tuhan kan. Kalau Stoa nggak nyebut aja bahwa itu Tuhan, tapi ada hal di luar kendali. Benar sih bahwa itu ada crossingnya sih. Dan apa ya, natur universal dari hal-hal yang baik kali ya. Bahwa pada dasarnya tuh hal-hal yang baik itu akan universal. Gitu. Kita aja yang terlalu melabeli gitu kan. Oh ini labelnya agama X, ini labelnya budaya Y. Padahal good teachings are good teachings gitu kan. Doesn't matter where it comes from. Good teaching gitu. Iya. Dan itu akan kita temui di berbagai aliran filsafat, agama dan sebagainya. Iya. Saya malah sempat tertarik mau mempelajari filsafat Jawa, Mas. Karena saya kok sekilas melihat filsafat Jawa itu ada beberapa yang paralel dengan stoicisme loh. Iya. Gitu. Tapi saya belum sempat aja. Mungkin nanti project Nrimo ing pandum itu kan bahasa Jawa yang artinya kita cukup, tidak ngoyo, tidak memaksakan diri untuk bisa melakukan sesuatu karena ya tadi sesuatu itu ada di luar kendali itu tuh Jawa banget. Iya. Terus ada apa itu beberapa ojo ya, ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dume. Itu tiga-tiganya spiritnya sama. Jangan kagetan itu stoik banget. Iya, tenang gitu ya. Iya, dan expect anything can happen. Iya. Jadi kalau kamu gumunan, kaget gitu ya, kok ada kejadian ini? Lah, kamu yang aneh itu kamu. Kenapa kamu nggak mikir bahwa ini bisa kejadian? Persis saya baca di buku itu yang soal Mas Hendy nyebut pelajaran pandemi. Ini pandemi, kalau orang Stoa ngelihat pandemi harusnya nggak kaget. Ya ini alam memang begini sistemnya. Iya. Kalau kita ngomong sejarah kan kayak sejarah berulang gitu sebenarnya. Wabah itu selalu kejadian di sejarah. Kok ya kamu kaget? Dan generasi, mungkin karena kita nggak mengalaminya langsung jadi lupa. Ya tadi generasi mudah lupa dan mudah memaafkan. Itu dia, Mas. Jangan lupa sejarah. Dan buku ini mudah-mudahan menjadi tempat untuk kita bisa mengingat lagi bahwa hal-hal baik yang sifatnya punya kesamaan ya, sifatnya universal juga bisa diterima. Iya. Filsafat Jawa kayak menarik sih kalau mau dimunculkan. Coba itu mungkin bisa. Karena itu kan dekat dengan hampir seluruh warga Indonesia kan. Hampir 60-70% kan juga. Iya. Berdasarkan filosofi Jawa lah sebenarnya. Paling nggak kekuasaan kita lah, ini Jawa banget kan. Bisa dipahami kalau kita ngerti filsafatnya sebenarnya. Betul.
Dan juga bukan hanya berhenti di filsafat Jawa, filsafat Nusantara, berbagai daerah lain, ya kan, memendam ancient wisdom. Ya, ya. Saya nggak tahu di Sumatera, di Sulawesi gitu kan, yang kalau digali tuh mungkin memperkaya hasanah gitu. Mungkin dulu ada, cuman karena kita udah terputus dengan Itu sayangnya, atau bahasanya berbeda. Itu sayangnya. Mungkin peran kita atau orang-orang berikutnya yang menstrukturkan lagi atau membaca lagi literatur lama itu. Ketakutan saya nih kita gagal mempreservasi ya warisan yang kaya, bukan hanya budaya yang sifatnya baju daerah, tari-tarian itu juga bagus, tapi nilai, warisan pemikiran, warisan filsafat. Gitu. Mosok kita belajar filsafat Yunani aja, filsafat Jerman aja, gitu kan? Harusnya orang Indonesia melestarikan filsafatnya sendiri. Iya, persis. Saya tertarik. Tadi kan di awal saya ngomong tertarik filsafat Jerman ya. Saya baru tersadarkan ketika Romo Sindunata membawa filsafat Jerman ke Ramayana. Cerita Ramayana yang dia buku Anak Bajang Menggiring Angin. Itu filosofisnya dalam banget. Dan itu melintasi sebelumnya dia belajar soal filsafat Jerman kan dan sebagainya. Ternyata masuk di situ. Soal baik buruk, soal apa istilahnya bagaimana manusia itu mempunyai peran di situasi yang dia nggak bisa kendalikan. Kayak Karno itu kan dia nggak tahu tuh dia disebut orang jahat atau orang baik tuh. Pada saat dia harus membela Rahwana gitu ya, yang jahat sama sekali, tapi dia melaksanakan tugas negara itu. Nah, pertentangan-pertentangan itu kan sebenarnya universal juga. Dan di kita sebenarnya ada artefak yang sebenarnya bisa kita munculin lagi. Semoga banyak anak muda Indonesia yang nggak cuman seneng filsafat Barat, tapi terus ya udah kita gali filsafat Nusantara, kita kita preserve dilestarikan lah, gitu. Mengambil ulang atau mensistematikkan. Jangan sampai punah, sayang. Dan posisi itu sih kayaknya akan jadi menarik karena kasanah pemikiran jadi beragam kan. Dan jangan-jangan kita makin sadar bahwa ternyata persoalan di Yunani dulu juga persoalan di kita juga zaman era tertentu gitu ya. Dan punya ruang untuk bisa didialekkan kan. Betul. Dan nanti kita makin sadar bahwa ternyata sama nih persoalan. Dan kembali ke Stoa tadi kan, bahwa persoalan manusia sebenarnya sama aja dari masa ke masa. Tinggal bagaimana kita punya kesempatan untuk merespon itu dengan tepat ya. Iya. Di salah satu kutipan yang Mas Henry buat di buku itu, di kuping itu kan nyebut, saya lihat bukunya itu. Silakan Mas. Saya takut keliru menyebutnya soal masa lalu, masa depan, dan masa sekarang. Nah, ini kan hidup sungguhlah singkat dan menggelisahkan bagi ia yang melupakan masa lalu. Itu kutipan. Mengabaikan masa kini dan menakuti masa depan. Dia nggak hidup ini sebenarnya. Iya. Iya kan? Kalau kita ulang nih, hidup sungguh singkat dan menggelisahkan bagi ia yang melupakan masa lalu, mengabaikan masa kini, dan menakuti masa depan. Ini Seneca yang bilang. Kadang-kadang orang merasa hidup kok terasa pendek. No, kata Seneca bukan. Hidupnya nggak pernah pendek. Kamu yang menjadikannya pendek, gitu ya. Dengan mengabaikan pelajaran dari masa lalu, tidak hidup di kekinian, gitu ya. Dan cemas dengan masa depan. Dan cemas terhadap hal-hal yang belum terjadi. Ya terus kamu kapan hidupnya? Makanya kamu berasa pendek. Tiba-tiba, loh kok saya sudah meregang nyawa gitu ya. Hidup saya kemana aja? Lah, ya itu. Ya ini posisi di mana kita harus menempatkan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan secara tepat ya. Secara proporsional. Lalu yang kutipan pertama ini, hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan, yaitu berhenti mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendali kita. Terus yang tadi dikotomi kendali tadi itu ya. Iya, dikotomi kendali. Kayak sekarang kan hujan ya, saya lihat. Kalau saya tadi stres, nanti kalau hujan saya pulang gimana? Saya nggak menikmati hari ini. Betul. Iya kan? Saya juga agak terganggu petir, tapi itu kan petir udahlah. Iya. Saya menikmati ini aja. Menikmati obrolan ini membuat waktu ini terasa lebih berharga. Gitu. Bahwa kemudian kita akan menghadapi hujan dan nanti kita hadapi. Macetnya nanti aja Mas. Nyari angkutan nggak dapat, ya wes nanti. Toh saya ada di tengah toko buku, tempat favorit saya. Ini bisa menemukan kedamaian atau menemukan hal yang selama ini menggembirakan ya. Jadi selama ini masih panik dengan kemacetan, udah nggak?
Enggak. Oh, udah Jadi lebih wise, lebih tenang. Jadi menurut saya dampak positifnya di saya itu berbeda-beda di aspek hidup yang berbeda. Oke. Jadi kalau di jalan Mas, waduh dulu saya gampang stres Mas. Emosional. Kalau macet itu emosional ya, road rage ya, marah. Nah itu yang paling cepet berubah gitu. Sekarang lebih tenang gitu kan, gitu. Tapi ada hal lain yang masih lebih sulit gitu ya untuk diperbaiki ya ada gitu. Saya nggak mungkin bilang saya sempurna mempraktekkan ini. Ini kan perjalanan tanpa henti. Ya. Dan satu titik ada perbaikan, titik lain ada perbaikan. Iya. Melihat perubahan ini orang-orang di sekitar atau orang-orang terdekat meresponnya gimana Mas Hendri? Ya mendukung lah. Mendukung, Ya, apalagi istri saya ya. Oke. Istri saya, mertua saya gitu. Jadi kelihatan lebih kayak biksu, pendeta atau Saya juga nggak mau se ekstrim guru itu spiritual ya. gitu. Saya tetap diri saya padanya, suka bercanda, suka sarkas juga kadang-kadang gitu. Itulah Tapi diri terukur ya, artinya Iya, disadari gitu ya. Iya. Makanya ada satu kata yang saya suka dalam kosakata stoicisme itu, yaitu orang yang sedang mempraktekkan stoicisme itu dibilang bukan seorang stoa, tapi seorang prokopton. Prokopton kata Yunani yang artinya orang yang sedang memprogres, berusaha menjadi lebih baik. Bahasa Inggrisnya progressor. Oke. Karena menjadi lebih baik itu tidak ada garis Intinya. selesai kan, gitu. Dan konsep itu menerima bahwa kita mungkin jatuh bangun, Oke. ya kan? Kita mungkin jatuh Pasti bangun. itu normal banget hidup begitu kan ya. Perjalanan menjadi lebih baik itu bukan garis yang lurus sempurna kan? Ya ada jatuh, nggak apa-apa. Bangun lagi, lebih baik lagi besok. Jatuh lagi, ya nggak apa-apa, gitu. Tapi tren lainnya itu Naik. diharapkan semoga makin lama makin baik. Iya. Saya jadi satu ingat brand, tapi nyebut Beat Yesterday. Hah? Beat Yesterday. Oh, Beat Kalahkan Yesterday, kemarin. iya. Jadi saya lagi berusaha untuk ikut maraton, jadi saya beli satu produk dan ada tagline-nya Beat Yesterday. Itu kayak pengaruh stoa juga. Semoga bisa beat yesterday nih maratonnya. Thank you Mas Hendri ngobrolnya nih. Thank Kita you banyak dapat insight dan kemudian bisa membantu. Saya sendiri tadi di awal saya ngomong kan saya sebagai orang filsafat agak malu dengan buku ini karena kita mengabaikan hal-hal yang dekat dengan kita karena ngerasa mencari sesuatu yang besar gitu dan kelihatan kita lebih keren dengan itu semua. Ternyata enggak. Kalau kita kembali ke dalam diri ternyata yang paling dekat itu yang membanggakan dan akhirnya membahagiakan juga kan. Iya, dan karena itu yang bisa kita kendalikan. Betul. Dan saya meminjam kata-kata guru saya Romo Setio. Filsafat itu harusnya bisa menjadi laku hidup. Oke. A way of life. Philosophy as a way of life. Bukan tataran teori yang untuk diperdebatkan aja tapi nggak ada dampaknya di hidup sehari-hari. Buat apa? Gitu kan. Tapi kalau filosofi bisa jadi way of life, bisa jadi laku hidup, hidup kita menjadi lebih baik secara real. Ya, Beat Yesterday tadi ya, kita ngobrolin. Dan itu kayaknya kecenderungan awal-awal belajar filsafat di generasi saya. Teorinya jadi dulu. ngerasa Teorinya dulu. gede-gede. Tapi setelah usia 30-40 itu baru mikir, apa yang berdampak ya gitu, apa yang pengaruh buat memperbaiki atau melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Thank you Mas Hendri ya. Terima kasih Mas Indra. Saya minta tanda tangan bukunya ini. Oh pasti, iya, boleh dong. Terima kasih.